Oke, ketemu lagi. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba jadi detektif. Tapi bukan buat mecahin kasus kejahatan ya. Kita mau membongkar rahasia yang tersembunyi di sebuah benda yang kelihatannya biasa banget. Sebuah buku. Lebih tepatnya lagi nih, sebuah kitab tafsir Al-Quran tua dari Indonesia. Emangnya apa sih yang bisa kita pelajari dari kertas dan tinta yang umurnya udah puluhan tahun? Wah, Anda bakal kaget karena jawabannya ternyata menyangkut politik, kekuasaan, dan rahasia sebuah negara. Sekarang coba saya tanya deh, apa sih kitab tafsir itu? Pastikan, kebanyakan dari kita bakal jawab, oh itu buku yang menjelasin makna ayat-ayat suci. Ya, nggak salah sih, tapi itu baru kulitnya aja. Gimana kalau saya bilang, buku semacam ini tuh jauh lebih dari sekedar panduan spiritual. Kenyataannya, setiap kitab tafsir itu adalah sebuah artefak yang super kompleks. Anggap aja dia itu kapsul waktu yang merekam semua kegelisahan suatu zaman. Dia juga jadi semacam simpul dalam jaringan sosial para pemikir yang saling berdebat, walau terpisah ratusan tahun. Dan, seperti yang bakal kita lihat hari ini, dia bahkan bisa jadi senjata politik yang ampuh banget. Nah, ini dia tersangka utama kita. Judulnya, Tafsir Nurul Huda, ditulis oleh K.H.R. Mudar Tamim, terbit tahun 1969. Kalau dilihat dari luar sih, ya kayak karya keagamaan pada umumnya. Tapi di dalamnya, wah, di dalamnya itu tersimpan jejak-jejak pertarungan ideologi, kebijakan negara, dan perubahan sosial yang luar biasa dahsyat. Oke, kita bedah sekarang. Eps, sebelum kita bedah bukunya, kita perlu paham dulu nih, kenapa cara pandang lama itu sering kali gagal. Ternyata, kalau kita cuma lihat sebuah buku dari isinya aja, kita itu kayak jadi buta sama separuh ceritanya. Makanya, kita butuh alat analisis yang baru. Jadi gini, selama bertahun-tahun, pandangan para ahli itu cenderung ngelihat sejarah tafsir kayak gini. Ada masa keemasan di awal-awal, zaman ulama besar kayak Al-Tabari gitu. Terus setelah itu, ya udah dianggapnya cuma ngulang-ngulang doang. Seolah-olah nggak ada lagi kreativitas, cuma kumpulan kutipan dan catatan kaki aja. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, ini yang seru. Pandangan modern itu merombak total cara pikir lama. Pandangan baru ini, kita sebut aja teori genealogi, nggak ngelihat sejarah sebagai garis lurus yang menurun. Justru, sejarah itu dilihat sebagai percakapan raksasa yang nggak pernah berhenti. Jadi, kreativitas itu bukan lagi soal bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Kreativitas itu adalah soal seberapa lihai seseorang meramu, milih, dan menyajikan lagi warisan tradisi untuk audiens yang baru, di zaman yang baru. Oke, sekarang kita bahas alat pertama kita. Namanya genealogi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak tes DNA, tapi buat ide. Jadi kita bukan ngelacak nenek moyang manusia, tapi kita ngelacak dari mana sih sebuah gagasan di dalam buku itu datang, gimana dia berubah, dan siapa aja kerabatnya dalam sejarah pemikiran. Jadi, intinya tuh gini. Nggak ada penulis, apalagi penafsir, yang kerja di ruang hampa. Waktu Kiai Mudor Tamim nulis tafsirnya di tahun 1969, di kepala beliau itu ada semacam perpustakaan raksasa yang isinya tafsir-tafsir dari ratusan tahun sebelumnya. Beliau itu lagi berdialog, entah setuju atau enggak, dengan semua karya itu. Karyanya jadi satu titik kecil dalam sebuah jaringan ide yang supermasif. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 3 langkah ini. Pertama, si penulis masuk ke gudang pengetahuan yang super besar. Kedua, kayak koki yang milih bahan-bahan terbaik, dia nyeleksi tuh riwayat, pendapat, dan cerita mana yang paling pas. Dan ketiga, ini yang paling penting, dia menyajikannya lagi dengan bumbu baru, yaitu konteks politik dan sosial zamannya untuk menjawab tantangan di masanya. Ini bukan cuma ngulang, ini adalah sebuah tindakan kreatif yang cerdas. Oke, tadi kita udah bahas genealogi soal apa yang tertulis. Sekarang, alat kedua kita, materialitas. Bakal nanya, kenapa buku ini bisa ada? Kita nggak akan lihat buku ini sebagai kumpulan ide aja, tapi sebagai benda fisik, sebuah artefak yang punya sidik jarinya sendiri. Sekarang, petunjuk yang kita cari bukan lagi di dalam teksnya, tapi bagaimana teks itu ditulis dan disajikan. Siapa yang bayarin ongkos cetaknya? Kenapa sampulnya begitu? Kenapa kok pakai huruf Latin bukan huruf Arab? Nah, setiap pilihan material kayak gini tuh punya cerita. Dan seringkali ceritanya berbau politik. Anggap aja ini daftar periksa detektif kita. Kita bakal periksa para teks.
Itu loh, semua teks di luar teks utama kayak kata pengantar, kita bakal kepoin siapa yang modalin cetaknya. Terus kita juga analisis pilihan bahasa dan hurufnya. Setiap elemen ini tuh kayak sidik jari dari kekuatan sosial dan politik yang bekerja di belakang layar. Dan ini nih, fakta yang sering bikin kaget. Bagian yang paling kental muatan politiknya di sebuah buku, apalagi buku agama, seringkali justru ada di halaman kata pengantar dari para pejabat. Tahu kan? Halaman yang biasanya kita anggap formalitas doang dan langsung kita lewati. Nah, hari ini kita nggak bakal melewatinya. Oke, waktunya tiba. Dengan dua alat forensik kita tadi, genealogi dan materialitas, yuk kita bongkar tafsir Nurul Huda tahun 1969 ini. Kita lihat rahasia apa sih yang dia simpan selama ini? Begitu kita buka halaman-halaman pertama, kita langsung nemu petunjuk gede banget. Buku ini ternyata dibuka bukan cuma sama penulisnya, tapi sama rentetan pejabat tinggi negara, mulai dari bupati sampai gubernur. Ini jelas bukan sekedar buku agama biasa. Ini adalah proyek yang dapat stempel resmi dari negara. Pertanyaannya, kenapa? Dan ini dia, bukti pamungkasnya. Kutipan langsung dari kata pengantar di buku itu sendiri, membantu gubernur untuk Madura secara eksplisit terang-terangan nulis bahwa mental agama adalah faktor mutlak untuk suksesnya Repelita. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun program ekonomi andalan pemerintah Orde Baru waktu itu. Kebayang nggak? Ini gila sih. Artinya apa? Dalam banget. Negara, lewat para pejabatnya, secara sadar nebeng otoritas sebuah kitab tafsir buat nyuksesin agenda politik dan ekonominya. Tafsir ini dibingkai bukan lagi cuma sebagai jalan menuju surga, tapi juga jalan menuju suksesnya pembangunan nasional versi pemerintah. Tiba-tiba, kesalehan dan pembangunan jadi dua sisi mata uang yang sama. Sekarang kita pakai alat genealogi kita dan kita lihat gimana isinya nyambung sama tujuan material tadi. Kalau kita lihat isinya, buku ini tuh kayak minuman oplosan yang unik. Di satu sisi, isinya penuh sama kisah-kisah tradisional yang diwarisin dari tafsir-tafsir klasik. Tapi di sisi lain, secara mengejutkan, dia masukin isu politik yang lagi panas-panasnya waktu itu. Dengan nyebut PKI sebagai contoh orang-orang yang merugi dalam Al-Quran. Ini bukan campuran asal-asalan loh. Pilihan buat nyandingin kisah suci dengan retorika politik ini adalah sebuah keputusan genealogis yang sengaja dibuat untuk mendukung agenda negara. Jadi, coba kita rangkum semua bukti kita di papan investigasi ini. Kata pengantar dari pejabat mengikat buku ini ke agenda negara. Penyebutan Repelita menjadikannya alat kebijakan ekonomi. Pilihan huruf Latin membukanya untuk audiens nasional yang lebih modern dan luas. Dan penyebutan PKI mengubahnya jadi instrumen ideologis. Jadi, kasus ditutup. Tafsir Nurul Huda ini adalah sebuah monumen pertemuan antara agama dan kekuasaan negara. Lantas, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari investigasi kita terhadap satu buku tua dari Madura ini? Tentu ini bukan cuma soal buku itu sendiri kan? Pelajaran besarnya adalah ini. Gak ada satupun buku yang lahir di ruang hampa. Setiap teks yang kita pegang itu adalah hasil dari pertarungan dan perpaduan antara ide-ide masa lalu, agenda kekuasaan saat ini, dan bahkan hal sesepele siapa yang bayarin ongkos cetaknya. Alat-alat yang kita pakai hari ini, genealogi dan materialitas, itu bukan cuma buat sejarawan, ini adalah kacamata baru buat kita semua untuk melihat lapisan makna tersembunyi di dunia sekitar kita. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat gimana sebuah kitab tafsir bisa jadi alat politik, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Pikirin tentang desain sebuah gedung pemerintah, seragam sekolah, atau bahkan pilihan bahasa di papan iklan. Kira-kira benda apa lagi yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya nyimpan cerita tersembunyi tentang kekuasaan, ideologi, dan sejarah? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda.